setelah Ahok memberikan pernyataan secara jelas, tegas, dan clear sekali soal masalah Pilkada DKI 2017 ini, saya akhirnya mengerti kenapa kemudian Ahok harus masuk penjara. Ahok tiba-tiba bercerita soal dirinya yang dibujuk untuk tidak mundur dari komisaris Pertamina, atau bahkan diajak untuk nyebrang ke 02 karena di sana ada anak Jokowi. Dan orang ini menurut Ahok adalah orang yang sudah keluar dari PD Perjuangan, ya mungkin inisialnya adalah Marwar Sirait mungkin gitu ya, yang kemudian membujuk Ahok, mengingatkan Ahok terkait jasa-jasa Jokowi yang menjadikan Ahok seorang napi menjadi komisaris utama Pertamina katanya. Jadi Ahok ini diingatkan dengan orang PDIP yang sudah keluar ini, dan jawaban Ahok ini sangat-sangat mengejutkan banyak orang. Ahok bilang simpel saja, ya yang jadikan dia napi siapa? Kan dia juga. Yang jadikan Ahok napi kan dia juga, kata Ahok. Jadi dalam bahasa lain, Ahok meyakini bahwa yang menjadikan dia kemudian dipenjara dan menjadi napi juga atas dorongan dari Jokowi. Makanya kemudian hari ini Ahok merasa tidak punya beban untuk kemudian berseberangan dengan Jokowi atau tidak mendukung anaknya. Karena ada cerita masa lalu yang selama ini dipendam sendiri oleh Ahok. Ya meskipun bagi saya pribadi ini semacam sebuah konfirmasi, karena memang mengejutkan sekali melihat Ahok kemudian berbicara lantang seperti ini, meskipun sebelum-sebelumnya saya sudah pernah mendengarkan cerita dengan versi yang jauh lebih panjang. Tapi waktu itu saya tidak bisa percaya gitu, karena sebelum tahun ini saya adalah pendukung Pak Jokowi gitu ya, saya ngikut Pak Jokowi, betul ikut Pak Jokowi, dan dengan semua cerita-cerita negatif yang terjadi di Pilkada DKI 2017 yang menyasar Pak Jokowi, saya tidak bisa terima gitu ya, saya tidak bisa percaya, karena ada banyak cerita dan versi terkait Ahok ini gitu ya. Tapi karena mungkin selama beberapa tahun kemarin saya masih menjadi pendukung Pak Jokowi, saya sulit untuk meyakini itu. Sampai kemudian hari ini Ahok sendirilah yang mengucapkan atau memberikan konfirmasi terkait posisi dirinya yang kemudian menjadi narapidana. Karena dalam cerita yang lebih panjang, saya pernah mendengarkan sebuah pernyataan dari seseorang, dari informan saya gitu ya, bahwa Ahok ini menjadi napi itu memang menjadi target operasi. Karena coba kita bayangkan, coba kita ingat-ingat, Ahok itu berpidato di Pulau Seribu lebih dari sejam, kemudian dipotong menjadi hanya beberapa detik, difokuskan kepada masalah soal menyinggung soal agama, dan itu bukan sebuah pekerjaan atau sesuatu yang mudah dilakukan bagi semua orang. Ini jelas butuh keahlian, ini jelas butuh persiapan-persiapan. Pernyataan Ahok semacam itu butuh pemantik, butuh pemicu, dan itu skenario ini benar-benar sudah disiapkan secara matang. Karena kalau kita bicara soal logika gitu ya, dari pidato yang lebih dari sejam di Pulau Seribu di hadapan banyak orang, dan gak ada satupun dari mereka yang protes terkait itu, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya pidatonya Ahok itu aman-aman aja. Tapi kemudian dipermasalahkan, dan kemudian ada satu titik yang membuat Ahok jadi bermasalah. Nah, yang bisa melakukan skenario atau membuat skenario seperti ini, dari mulai memantik Ahok untuk marah, memantik Ahok untuk membuat pernyataan-pernyataan negatif gitu ya, pernyataan-pernyataan untuk merespon situasi yang terjadi hari itu, ini kan butuh persiapan yang sangat matang. Dan satu-satunya pihak yang bisa mempersiapkan ini secara rapi itu hanya perangkat pemerintah. Kalau orang lain nggak akan bisa gitu. Nah, tujuannya katanya waktu itu gitu ya, tahun 2018 saya pernah mendengar cerita ini. Tujuannya memang untuk mematikan karir politik seorang Ahok. Karena kalau Ahok tidak ada masalah dan kemudian dia maju lagi sebagai calon gubernur DKI waktu itu gitu ya,
sampai kemudian 2017 menang dan bertahan sampai 2019, maka di Pilpres 2019 Pak Jokowi tidak akan tenang. Karena ada orang yang punya elektabilitas tinggi dan sama-sama positifnya. Sementara Prabowo kan punya elektabilitas tinggi tapi negatif gitu, sehingga mudah untuk dikalahkan. Tapi kalau Ahok yang maju, ini dia akan punya sinar yang luar biasa dan bisa atau terbuka peluang bagi dia untuk mengalahkan Jokowi. Atau minimal Ahok ini bisa dipaksakan untuk maju sebagai cawapres dari Jokowi gitu. Jadinya situasi ini tidak menyenangkan nampaknya bagi Jokowi gitu, sehingga ya Ahok memang harus dijadikan target operasi. Dan analisa ini kemudian juga terkonfirmasi dari banyak sekali cerita atau kejadian yang membuat orang-orang yang punya elektabilitas di kabinet Pak Jokowi itu juga akhirnya tersingkir, seperti misalkan Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti ini bagus gitu ya, dia kerjanya bagus, dia paham soal perikanan, kelautan dan sebagainya karena dia juga menjadi pengusaha, dia paham betul soal permasalahan-permasalahan nelayan, sampai kemudian dia jaga betul itu laut. Tapi karena dia kemudian disukai, dia punya elektabilitas yang cukup tinggi, kemudian masyarakat menilainya sangat-sangat positif, maka kemudian Susi jadi tersingkirkan. Begitu juga dengan Jonan gitu ya. Ya meskipun Jonan itu dipecat karena kemarin ada masalah ketika dia berkomentar merespon pernyataan-pernyataan wartawan atau warga terkait kemacetan. Tapi itu semua dipicu dari elektabilitas atau nama Jonan yang begitu baik, dan Pak Jokowi nampaknya tidak suka dengan itu. Makanya di kabinet hari ini kalau kita melihat kabinet-kabinetnya itu banyak diisi oleh orang-orang yang ya agak-agak lucu, seperti misalkan Bahlil lagi, Budiari gitu ya. Kalaupun ada orang yang diberikan tugas banyak sekali, itu adalah Luhut, yang memang secara elektabilitas dia nggak akan punya, dia tidak disukai oleh orang-orang. Semakin orang ini tidak disukai oleh masyarakat, semakin dia diberikan pekerjaan sama Jokowi. Budiari contohnya gitu, semakin nggak disukai semakin dikasih gitu. Untuk apa? Ya supaya tidak ada orang yang bisa menandingi elektabilitas atau peran Jokowi. Makanya kemudian itulah yang menjadi dasar kenapa Ahok dulu menjadi target operasi dan sampai dibiarkan masuk penjara. Dan kalau kita melihat secara lebih detail setelah itu, setelah Ahok kemudian masuk penjara di Pilpres 2019, itu Pak Jokowi akhirnya punya alasan untuk tidak menerima Mahfud MD dan kemudian memilih Ma'ruf Amin dengan alasan Ma'ruf Amin ini adalah bagian dari orang yang sudah mengeluarkan fatwa Ahok sebagai penista agama, yang kemudian membuat ada gerakan 212, 411 dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah ada deal-deal tertentu, apakah Ma'ruf Amin disuruh untuk kemudian membuat fatwa itu, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi pada dasarnya, pada intinya, terlepas dari semua analisa dan fakta-fakta itu, apakah dia disuruh atau tidak Ma'ruf Amin gitu ya, tapi pada intinya cara inilah yang kemudian bisa menyingkirkan orang atau posisi cawapres dari orang-orang berpengaruh. Kalau Pak Jokowi sebelumnya di periode pertama didampingi oleh JK, sehingga ada kontrol gitu dari wakilnya. Tapi di periode kedua tidak ada kontrol sama sekali, karena Ma'ruf Amin bukan orang politik atau bukan orang yang punya kekuatan politik begitu besar. Sampai kemudian di periode kedua kita bisa lihat Ma'ruf Amin seperti tidak diberikan peran apa-apa oleh Jokowi, karena semuanya itu kemudian dikuasai atau diambil alih oleh Jokowi sendiri. Dan kalaupun ada tugas-tugas diserahkan kepada Luhut, orang yang secara elektabilitas atau kesukaan masyarakat kepada dia itu sangat-sangat negatif sekali. Sehingga di Pilpres 2019 Mahfud MD yang sudah pakai baju, yang sudah ngukur baju dan sebagainya, dan sudah diputuskan oleh Ibu Mega, sudah diusulkan oleh Ibu Mega, akhirnya dibatalkan. Hanya karena ini, karena mungkin ada alasan yang coba dijadikan pembenaran, padahal sebenarnya itu sangat tidak beralasan. Karena saya dulu menjadi bagian dari kampanye Pak Jokowi tahun 2019 gitu ya, dan ketika Mahfud MD waktu itu gagal atau dibatalkan menjadi cawapres, waktu itu saya sempat tidak mau ikut menjadi bagian dari tim kampanye, sampai kemudian dibujuk juga gitu, sampai diberikan satu pengertian bahwa
ya daripada Ma'ruf Amin itu ke sebelah, ke Prabowo gitu ya, kan mending di kita. Itu lebih menjadi. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, kembali buka suara tentang perlakuan teman lamanya Jokowi terhadap dirinya lebih-lebih di musim politik tahun 2019 lalu. Ahok bercerita bahwa dirinya dianggap sebagai sosok yang bisa menggagalkan langkah Jokowi di Pilpres 2019. Bahkan Ahok mengaku pemenjaraan dirinya di tahun 2017 merupakan langkah strategis bagi Jokowi untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019. Penguatan bagi kita dan sebagainya. Waktu itu saya percaya, tapi sekarang setelah Ahok memberikan pernyataan secara jelas, tegas dan clear sekali soal masalah Pilkada DKI 2017 ini, saya akhirnya mengerti kenapa kemudian Ahok harus masuk penjara dan yang menjadi cawapres adalah Ma'ruf Amin. Karena ya semua ada efek dan dampaknya, semua ada benang merahnya. Kalau Pak Jokowi dulu waktu itu tahun 2019 seperti ketakutan gitu ya, seperti dia daripada Ma'ruf Amin nyebrang ke Prabowo kan mending di kita, itu kan bahasa-bahasa yang nakut-nakutin. Dan sekarang saya baru menyadari bahwa itu tidak masuk akal. Sebagai incumbent takut kepada Ma'ruf Amin itu mengejutkan sekali gitu. Itu gak masuk akal. Tapi ya begitulah politik gitu ya, semua bisa disetting, diskenariokan dengan sedemikian rupa sehingga di periode kedua ini memang nampaknya menjadi periode yang sangat-sangat buruk sekali karena tidak ada kontrol, tidak ada kekuatan yang bisa mengontrol Pak Jokowi seperti dulu halnya Pak JK sebagai wakil presiden. Makanya hari ini terjadi banyak sekali skandal, mulai dari food estate, pesawat bekas dari Qatar yang sudah sangat-sangat jelas sekali ada permasalahan di sana. Ya, saya mendengar bahwa cerita soal pesawat bekas ini akan ada kelanjutannya, akan ada bukti-bukti yang mungkin akan muncul beberapa hari ke depan. Tapi ya kita lihat saja gitu ya, ceritanya akan seperti apa. Saya tahu dan saya mendengar rekaman-rekamannya, tapi ya kita lihat nanti, tunggu dulu dari berita-berita yang muncul lebih dulu, tidak boleh saya sampai. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.